Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai jumpa kembali dengan Faris LR Channel. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe ya agar kami semakin semangat berkarya. Pemirsa, dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang keutuhan rumah tangga itu diuji oleh Allah dengan cobaan yang menimpa. Namun, bagaimana bila ujian yang menimpa sebuah rumah tangga itu adalah sebuah perselingkuhan, dan bagaimana perselingkuhan dalam sudut pandang Islam? Pemirsa, perselingkuhan adalah ujian yang menimpa banyak rumah tangga di sekitar kita. Karena jauhnya masyarakat kita dari ilmu agama, merebaknya maksiat dan banyak panutan buruk yang dicontoh oleh masyarakat melalui media sosial. Selingkuh yang dimaksud di sini adalah memiliki hubungan asmara dengan orang lain, padahal sudah memiliki pasangan dalam pernikahan yang sah. Adapun selingkuh terhadap pacar, tidak perlu kita bahas karena pacaran sendiri sudah jelas keharamannya. Adapun tentang poligami, itu tidak disebut selingkuh. Karena poligami jelas adalah syariat dalam agama. Selingkuh dalam definisi di atas, adalah dosa besar. Karena di dalamnya terkandung beberapa dosa besar. Di antaranya, 1. Khianat. Suami atau istri yang selingkuh, ia telah berbuat khianat kepada pasangannya. Makna khianat dijelaskan Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Khianat adalah melanggar hak dan merusak perjanjian secara sembunyi-sembunyi. Al-Mufradat 305. Untuk orang-orang yang berkhianat, Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat. Quran Surat Yusuf ayat 52. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3, jika bicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar janji, jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari 6095, dan Muslim 59. Mujahid bin Jabr Al-Maki mengatakan, makar, penipuan dan khianat, pelakunya diancam neraka. Makar dan khianat bukanlah akhlak seorang mukmin. Makarimul Akhlak, karya Al-Haraid, halaman 72. Perbuatan khianat juga akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga, sehingga rumah tangga akan terasa suram, sesak dan sempit, walaupun perbuatan khianatnya tidak diketahui. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika khianat terjadi di suatu rumah, akan hilanglah keberkahan. Makarimul Akhlak, karya Al-Haraid, halaman 155. 2. Al-Gisi atau curang. Makna al-gisi secara bahasa adalah, al-gisi adalah seorang penjual menyembunyikan sesuatu yang jika diketahui oleh pembeli maka ia akan membencinya. Az-Zakiroh lil Qorofi 5-172. Dalam bahasa kita, gisi artinya curang, berlaku tidak jujur, main belakang. Dan orang yang selingkuh pasti akan melakukan gisi. Karena ia menyembunyikan hubungan gelap dari pasangannya yang jika pasangannya mengetahui tentu ia akan membencinya. Dari Makol bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang Allah takdirkan ia menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian ia mati dalam keadaan berbuat gisi atau tidak jujur kepada rakyatnya, pasti Allah akan haramkan ia surga. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7150 dan Muslim nomor 142. Dan suami adalah pemimpin dan rakyatnya adalah keluarganya. Namun tentu saja bukan hanya suami yang dilarang berbuat gisi, istri pun dilarang. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengacungkan senjata kepada kami, kaum muslimin, bukan bagian dari kami. Barang siapa berbuat gisi, curang, kepada kami, kaum muslimin, bukan bagian dari kami. Hadis riwayat Muslim nomor 147. Dan gisi itu tidak hanya terlarang dalam jual beli, namun dalam semua perkara. Syekh Ibnu Baz menjelaskan, gisi dalam semua perkara itu haram hukumnya dan merupakan perbuatan munkar.
Berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berbuat curang kepada kami, kaum muslimin, bukan bagian dari kami. Hadis ini lafaznya umum, mencakup gizi dalam semua muamalah, dalam nasihat, dalam musyawarah, dalam ilmu dan dalam semua perkara agama dan dunia. Majmu' Fatawa bin Baz, 24-61. 3. Dusta. Perbuatan selingkuh pasti tidak akan lepas dari dusta. Sedangkan dusta adalah dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang melebihi batas lagi pendusta. Quran Surat Ghafir ayat 28. Dan dusta itu akan menyeret seseorang ke dalam neraka. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib bagi kalian untuk berlaku jujur. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai sidik, orang yang sangat jujur. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada perbuatan fajir atau maksiat dan perbuatan fajir membawa ke neraka. Seseorang yang sering berdusta, akan ditulis di sisi Allah sebagai kazab, orang yang sangat pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. 4. Selingkuh membawa kepada banyak maksiat. Perbuatan selingkuh, selain terjerumus dalam dosa-dosa besar di tadi, juga akan membawa kepada banyak maksiat lainnya. Di antaranya, zina. Perbuatan selingkuh terkadang membawa kepada perbuatan zina. Padahal Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Berduaan dengan lawan jenis yang non-mahram. Perbuatan selingkuh terkadang diwarnai perbuatan berdua-duaan dengan pasangan selingkuhnya, dan ini adalah perbuatan maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5233 dan Muslim nomor 1341. Bersentuhan dengan lawan jenis yang non-mahram. Perbuatan selingkuh biasanya juga diwarnai berpegangan tangan dan bersentuhan dengan pasangan selingkuhnya, dan ini juga perbuatan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya, bukan mahramnya. Hadis riwayat Ar-Ruyani dalam musnadnya, 2-227. Disahihkan Al-Albani dalam silsilah Ash-Shahihah, 1-447. Safar dengan lawan jenis yang non-mahram. Orang yang berselingkuh terkadang sampai melakukan perjalanan jauh atau safar dengan pasangan selingkuhnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita tidak boleh bersafar 3 hari kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari 1086 dan Muslim 1338. Beliau juga bersabda, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5233 dan Muslim nomor 1341. Zina hati. Orang yang berselingkuh hampir bisa dipastikan ia melakukan zina hati, walaupun tidak melakukan zina badan. Zina hati adalah membayangkan, mengangankan dan menginginkan orang yang tidak halal baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu, zina hati, adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6243.